Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu rahmat yang baru untuk dapat kita nikmati, bahkan menjadi pertolongan bagi kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah kami yang setia, yang pimpin langkah hidup kami hari demi hari dengan anugerah demi anugerah. Mengucap syukur setiap kami Sobat Messenger yang Engkau karuniakan kehidupan yang baru hari ini, dan kami dapat mengawalinya di dalam Bread of Life. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati kami yang lemah terbatas oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari yang kita jalani, Tuhan Allah kita mengaruniakan kepada kita potensi, kepandaian, kekuatan, bahkan kuasa untuk kita dapat mempergunakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi sungguh kita melihat hari demi hari yang kita jalani, manusia semakin jahat, mempergunakan kesempatan yang ada melalui kekuatannya, melalui kuasanya, melalui kepandaiannya untuk menipu, untuk menindas, untuk mengambil keuntungan dan merugikan orang lain. Dan sungguh tantangan ini kita hadapi pada zaman kita sekarang, di mana manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan, kekuatan, kuasa yang melampaui orang lain demi keuntungan ataupun kemuliaan diri sendiri, bahkan menindas orang lain. Pada zaman dahulu ada kerajaan Xinjiang di tanah Tiongkok, dan di sana dalam kerajaan Xinjiang ada seorang yang pandai yang bernama Avanti. Avanti hidup pada zaman di mana kerajaan Xinjiang pada saat itu masyarakat mengalami kesusahan, keterbatasan makanan karena musim kemarau yang begitu panjang. Di tengah-tengah penderitaan masyarakat, Raja Xinjiang justru tidak peduli kepada apa yang dialami oleh rakyatnya. Tidak peduli kepada penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Bahkan Raja Xinjiang menggunakan kekuatannya, kuasanya, untuk mendapatkan lebih banyak harta, lebih banyak uang untuk memperkaya dirinya sendiri. Maka tidak mengherankan ketika kemudian rakyat kerajaan Xinjiang begitu benci, tidak suka kepada Raja Xinjiang yang tidak peduli kepada masyarakatnya yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Tetapi mereka takut untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada tindakan perilaku Raja Xinjiang. Mereka takut karena ketika Raja Xinjiang mendengar ada orang-orang yang memberitakan hal yang buruk kepadanya dari Raja Xinjiang kepada banyak orang, maka orang tersebut akan ditangkap oleh tentara Xinjiang dan kemudian dihukum mati. Maka tidak mengherankan, meski rakyat hidup menderita, mereka kecewa kepada Raja Xinjiang, tapi mereka tidak berani mengutarakannya. Takut ditangkap dan kemudian dihukum mati. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Avanti dengan menunggangi seekor keledai, dia berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mengutarakan
memberitakan akan kekecewaan dirinya terhadap tindakan perilaku Raja Xinjiang yang buruk, yang tidak peduli kepada rakyatnya, yang hanya mementingkan kepentingan kekayaannya diri sendiri. Dari satu daerah ke satu daerah, Avanti memberitakan keburukan Raja Xinjiang. Orang-orang yang mendengar kemudian memperingatkan, apa yang kamu lakukan? Kamu harus berhati-hati, kamu akan ditangkap, kamu akan dihukum mati. Maka jangan lagi engkau beritakan itu. Tetapi Avanti, dia tetap berkeliling dari satu daerah ke satu daerah memberitakan keburukan Raja Xinjiang. Tidak lama kemudian, Avanti ditangkap oleh tentara kerajaan Xinjiang dan dibawa menghadap Raja Xinjiang. Raja Xinjiang begitu marah ketika dia mendengar bahwa Avanti ini memberitakan hal-hal yang buruk tentang dirinya. Maka dia berkata kepada Avanti, apa yang sudah engkau lakukan? Engkau memberitakan hal yang buruk tentang aku. Apakah engkau tahu aku berkuasa untuk membunuhmu? Banyak orang mengatakan engkau pandai. Baik, jikalau engkau pandai, jawablah pertanyaan dariku. Jika engkau bisa menjawabnya, engkau akan kubebaskan. Tetapi jika engkau tidak bisa menjawabnya, engkau akan dihukum mati. Meski di dalam hati Raja Xinjiang berkata, apapun jawabanmu, engkau akan dihukum mati. Avanti kemudian berkata, silakan Baginda Raja bertanya. Maka kemudian Raja Xinjiang mengajukan pertanyaan. Berapa jumlah bintang yang ada di langit? Avanti dengan tenang kemudian dia mengatakan jumlah bintang di langit adalah sama banyaknya dengan jumlah bulu janggut yang dimiliki Baginda Raja. Jumlah bintang di langit adalah sejumlah bulu di jenggot Raja Xinjiang, Baginda Raja. Raja Xinjiang kemudian berdiam sejenak dan kemudian dia berkata, berapa banyak jumlah bulu di jenggot saya? Maka kemudian Avanti pun dia menjawab, jumlah bulu di jenggot Baginda Raja sama banyaknya dengan jumlah bulu di ekor keledai yang saya tunggangi. Maka kemudian Raja Xinjiang bertanya kembali, berapa jumlah bulu di ekor keledai yang engkau tunggangi? Avanti kemudian menjawab, silakan Baginda Raja menghitung jumlah bulu ekor keledai tunggangan saya. Raja menjadi marah. Apa engkau menyuruhku untuk menghitung jumlah bulu di ekor keledai yang kau tunggangi? Betapa kamu kurang ajar. Kamu berani kepada saya sebagai seorang raja yang punya kuasa. Kau pantas untuk dihukum mati. Pasukan, tangkap, dan hukum mati Avanti ini. Avanti ketika dia ditangkap, dia sempat berkata, aku bukan saja tahu jumlah bulu ekor keledai tungganganku, tapi aku juga tahu hari di mana engkau Baginda Raja akan mati. Raja Xinjiang menjadi kaget ketika dia sudah memerintahkan untuk dihukum mati Avanti ini. Tapi Avanti mengatakan dia tahu kapan Raja Xinjiang ini akan mati. Baginda Raja mulai takut. Dia ingin tahu kapan
dia akan mati. Karena dia takut meninggalkan harta kekayaannya. Dia takut untuk meninggalkan kekuasaan yang dia miliki. Maka dia berkata kepada Afanti, apakah engkau sungguh tahu kapan aku akan mati? Cepat katakan, kapan aku akan mati? Setelah Afanti dibebaskan, dia menjawab kepada raja dengan suara yang yakin, yang tegas. Ya, aku tahu kapan Baginda Raja akan mengalami kematian. Baginda Raja akan mati sehari setelah saya mati. Ya, Baginda Raja akan mati sehari setelah saya mati. Dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, Afanti mengutarakan apa yang dia ketahui. Mendengar itu, Raja Xinjiang menjadi terkejut dan dia kemudian berpikir, jikalau Afanti ini aku hukum mati sekarang, esok hari aku akan mati. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin hidup lebih lama lagi untuk menikmati kekayaan dan kuasa yang aku miliki. Maka Raja Xinjiang berkata kepada Afanti, baiklah, aku akan melepaskan engkau. Aku akan memberikan hadiah kepadamu. Aku berharap engkau mengalami hidup yang panjang berusia 1000 tahun. Dan engkau mengalami kesenangan dalam kehidupanmu dan berumur panjang. Afanti dibebaskan. Bahkan diberikan kekayaan harta oleh Raja Xinjiang. Raja Xinjiang berharap Afanti berumur panjang dengan harapan Raja Xinjiang ini punya umur yang panjang pula, sama yang seperti yang dikatakan Afanti, bahwa dia akan mati sehari setelah Afanti mati. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Afanti yang pintar ini, dia memiliki potensi, memiliki daya, memiliki keterampilan yang dia gunakan untuk kebaikan bagi banyak orang. Dia dengan berani menegur raja yang berbuat kesalahan. Bahkan dengan hikmatnya, kepandaiannya, Afanti dapat memenangkan hati Raja Xinjiang. Bahkan menggunakan kekayaannya, harta yang dia peroleh untuk membantu rakyat yang mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka. Potensi yang ada, bakat yang ada, kemampuan yang ada, bahkan harta, kepandaian, kekuatan yang dimiliki Afanti dibagikan bagi orang lain. Berbeda dengan Raja Xinjiang. Dia punya kuasa yang besar. Dia punya harta yang melimpah. Tapi kehidupannya hanya untuk diri sendiri. Dia tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi setiap kita orang-orang percaya diberikan karunia demi karunia, talenta, kemampuan, bakat, dan segala berkat dalam kehidupan kita untuk dapat memberkati orang lain dalam kehidupan kita hari demi hari. Diberkati untuk memberkati orang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang, orang-orang percaya. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, ada beberapa orang di sekitar kita yang terdampak oleh
adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam masa pandemi ini. Bagaimana kita, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, terus didorong dalam kehidupan kita yang sudah diberkati oleh berbagai hal, entah itu materi ataupun kepintaran, kekuatan, hikmat, kepandaian, kita dapat mempergunakannya untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama, kemajuan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, ambil kesempatan yang ada sekarang ini. Kita boleh melihat betapa Tuhan itu baik, mengaruniakan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kita rindu apa yang berasal dari Tuhan itu dapat kita gunakan untuk kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali segala hikmat, karunia, kepandaian, talenta, bakat yang kami miliki, semua berasal dari Tuhan. Kami diberkati untuk memberkati banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, sebagai sobat-sobat messenger dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan berikan hikmat agar hari demi hari hidup yang kami jalani, kami dapat memberikan kebaikan, pertolongan, kemajuan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, segala perjalanan kami di tengah masa pandemi. Tuhan Yesus yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kami dihindarkan dari segala sakit penyakit, dihindarkan dari maksud-maksud jahat, dihindarkan bahkan dari penyebaran virus COVID-19 ketika kami dengan penuh disiplin menjalankan protokol kesehatan. Berkati segala hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami di dalam peran tanggung jawab yang dijalani. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada kami sebagai orang tua, ayah, ibu, suami, istri, kakek, nenek, anak, cucu, saudara. Sungguh kami diikat oleh kasih Kristus untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika kami tinggal di dalam satu rumah, bagaimana ada tindakan nyata bagi kami untuk mengasihi, untuk menolong anggota keluarga kami satu dengan yang lain. Bagi kami yang tidak tinggal satu rumah, kami ada di tempat yang lain, bahkan di negara yang lain, sungguh Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan. Ikat kami dengan kasih yang saling mengingatkan, untuk kami tetap punya kontak, punya komunikasi yang baik, yang indah, sehingga di dalam berbagai kehidupan yang kami jalani, ketika ada kesepakatan, kebersamaan, sungguh semua dijalani dengan indah. Berkati, sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit, bagi kami yang kesepian, yang berduka. Tuhan Yesus akan berikan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Bagi kami yang punya pergumulan, kesulitan di dalam kehidupan kami, berbeban berat, Tuhan berikan hikmat. Bagian yang harus kami kerjakan, kami lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan di tengah masa pandemi, di mana kasus demi kasus semakin hari semakin meningkat. Berikan hikmat bagi gereja untuk berbagai pelayanan ibadah yang dapat dilakukan, dikerjakan, tetap dapat melayani, menggembalakan setiap jemaat, bahkan berikan bantuan pertolongan di tengah setiap jemaat yang mengalami kesulitan dan tantangan, sehingga kasih Kristus itu terus dapat kami bagikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya pemerintah dalam pengendalian virus COVID-19 ini. Ada kebijakan-kebijakan yang selaras dari pusat hingga daerah-daerah,
dan seluruh lingkungan warga masyarakat pun kami bergandengan tangan menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, bahkan kami menyambut pelaksanaan vaksinasi ini dengan baik, sehingga hari demi hari yang kami jalani, Tuhan akan membentuk satu kekebalan tubuh massa di tengah masyarakat yang membuat kami bisa dihindarkan dari penyebaran virus COVID-19. Berkati para tenaga medis yang terus sedang melayani. Tuhan Yesus berikan kesehatan, semangat, ketekunan, kesungguhan di dalam memberikan pelayanan demi pelayanan. Tuhan akan hancurkan, patahkan untuk sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan sungguh semua yang ada di negara Indonesia ini, Tuhan Yesus akan campur tangan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyerangkah kehidupan kita hari demi hari, sehingga setiap berkat yang kita terima dalam Yesus Kristus sungguh dapat kita bagikan di dalam kehidupan hari demi hari. Kita diberkati untuk memberkati orang lain di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, sobat messenger, kita semua sebagai anak-anak Tuhan diberkati dalam segala hal dalam kehidupan kita untuk satu tujuan, menjadi berkat bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.